di tenaga kerja itu fakta. Dan ternyata yang paling menyedihkan adalah produktivitas kita dibandingkan negara-negara tetangga tidak lebih baik gitu. Malah kita secara produktivitas adalah stagnan, sementara permintaan akan kenaikan upah itu setiap tahun selalu ada dan selalu makin tinggi, karena memang bisa jadi disadari bahwa permintaan kenaikan upah bukan didasarkan pada produktivitas, tetapi kepada tadi biaya minimal hidup di perkotaan atau di setiap provinsi. Ya, untuk lebih kedepannya, bahwa tadi Mbak Tari sudah sampaikan bahwa kami sendiri di sini akan butuh sekali menerima masukan, berbagai informasi. Silahkan bagi Bapak dan Ibu yang akan bertanya, kami akan buka dalam tiga penanya terlebih dahulu untuk termin pertama. Silahkan, nanti jangan lupa disebutkan namanya dan dari mananya. Ya, silahkan. Dari Bapak di ujung kanan dulu, Mas, bisa dibantu, ada mic. Terima kasih Pak Irwan dan Ibu Utari. Nama saya Miftah dari Grup Edukasi. Saya mau tanya di sini adalah dari data yang digunakan, ini menggunakan 3 digit ISIC atau Standard Industrial Classification yang menghasilkan 47 subsektor. Kalau boleh tahu, ini ISIC dari industri pengolahan yang mana yang paling dominan dari 47 subsektor itu? Karena untuk penentuan ininya nanti pengaruh ke hasil dari analisisnya. Kemudian yang kedua, apakah tidak dilakukan suatu penelitian lebih lanjut terkait dengan SGP atau Structure Conduct dan Performance dari ISIC mana industri pengolahan tersebut, yang ternyata struktur industri itu seperti apa yang menentukan perilakunya dan akhirnya ke performance dari produktivitas dari tenaga kerja. Karena dari hasil kita lihat bahwa ternyata sebagian besar dari provinsi di Indonesia itu sektor tenaga kerja di industri pengolahan menerima upah aktual yang lebih tinggi dari optimalnya, sehingga ini kan tidak lain mengatakan bahwa ternyata tidak sesuai dengan produktivitas yang sebenarnya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak di kanan kami. Terima kasih. Saya Komar Jaya dari Urban Studies Universitas Indonesia. Mohon maaf terlambat. Sekarang kalau ke Bank Indonesia susah cari parkir. Saya parkir di rumah sakit langganan saya tuh, jadi. Mulyana nih. Iya, mohon maaf. Tapi saya keluar dari budi mulianya pelan-pelan, takut. Oh iya, ada parkir terus keluar lagi. Intermezzo. Baik, ini menarik sekali. Sebetulnya sebagian sudah tadi di pertanyaan nomor 1. Tapi yang mungkin ya di kuadran 1, ini menariknya adalah DKI nih. Kok DKI itu tadinya saya justru menduga upah aktualnya di atas optimalnya. Tapi tadi walaupun tidak signifikan ya, ternyata upah optimalnya lebih besar. Berarti wah, ini kalau ketahuan teman-teman serikat buruh, dia bisa turun ke jalan lagi nih. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan itu ya? Maksud saya ini menarik juga. Dugaan kami tadinya tidak demikian. Ya, itu satu. Yang kedua tadi sudah disampaikan teman pertama, mungkin lebih ya ini tentunya setelah mendengar ini ya, memang menjadi menarik untuk mengeksplor lebih dalam, terutama di ISIC digit berapa dan kaitannya dengan tadi perilaku industrinya, sehingga sebetulnya ini saya langsung terutama dalam konteks apakah East Asia atau juga masyarakat ekonomi ASEAN, kelihatan industri-industri mana nanti yang mungkin kita masih berjaya atau mungkin justru tidak gitu ya. Itu khusus nih di dalam meledek forum di dalam salah satu nawacita ini kan ada poros maritim nih. Tapi poros maritimnya itu menurut berbagai analisis itu sukar untuk menjadi nyambung dengan yang terutama yang di timur,
karena begitu dikembangkan baliknya itu kosong gitu ya, kosong, barangnya macam-macam. Tapi sebetulnya saya ingin menggiring sehingga ada pemikiran untuk mengembangkan industri pengolah hasil laut. Nah, supaya nenek moyang kita cuma bukan di lagu aja atau di impian saja menjadi kenyataan. Maksud kami seperti yang pertanyaan tadi, ingin mengeksplor lebih dalam, kelihatan nggak tuh? Yang jelas sih kalau secara observasi umum kayaknya memang belum berkembang banyak ya yang industri pengolah perikanan. Tapi kalau ini kita ingin dorong, ini setting kaitan upah seperti apa itu dalam konteks ini. Mungkin itu saja, terutama tadi yang nomor 2 kaitannya dengan daya saing kita ya. Apakah temuan-temuan di sini menunjukkan misalnya ada lampu merah, lampu hijau terhadap kelompok industri tertentu, walaupun itu hanya dari hubungan antara upah dan yang aktual dan optimal. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Komarudin. Ada lagi satu pertanyaan untuk Karmel 1? Belum ada, sambil menunggu Bapak dan Ibu membuat pertanyaan, kita langsung saja ke Mbak Tari untuk dapat dijawab pertanyaan dari Bapak Miftah lebih dahulu. Tadi ada 2 besaran pertanyaan terkait data ISIC di 47 subsektor, yang manakah yang dominan? Mungkin pertanyaan pertamanya. Oke, terima kasih Pak Miftah dan juga Pak Komar Jaya untuk pertanyaannya. Mungkin saya jawab dulu untuk Pak Komar Jaya. Ini kuadran 1 DKI Pak, memang hasilnya ternyata upah aktualnya masih lebih rendah dari upah optimal. Tapi kalau kita lihat Pak perkembangannya, ini kami yang ditampilkan di tabel itu tahun 2012 terakhir. Itu perkembangannya relatif menurun Pak dari tahun ke tahun. Jadi pada tahun 2012 yang tercatat itu perbedaan antara upah optimal dan upah optimal hanya tinggal 60.000 saja Pak. Jadi mungkin kalau kita lanjutkan sekarang mungkin sudah lebih tinggi. Karena memang di sini GDP sektor manufaktur di DKI Jakarta itu memang relatif tinggi Pak. Jadi itu yang membuat bahwa tingkat upah optimal dia pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Dan kemudian mengenai masukannya Pak terkait dengan memang akan lebih menarik untuk melihat kira-kira di sektor mana saja Pak ya upah yang sudah melewati upah optimalnya. Tapi memang kami belum mengeksplor lebih jauh ke dalam itu Pak, dan mungkin itu akan menjadi bahan masukan yang bagus untuk penelitian selanjutnya. Nah, terkait dengan daya saing, dan mungkin ini bisa dikatakan ya suatu yang harus kita perhatikan Pak ya, karena kalau kita lihat di sini hampir sebagian besar provinsi di Indonesia itu berada di kuadran 3, yang berarti bahwa upah aktual yang diterimanya itu sudah lebih tinggi dari upah optimal, sementara produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah. Nah ini tentunya kalau misalnya tidak ada perubahan ke arah bagaimana bisa, kalau nggak salah sekarang di ini Pak di PP atau apa tentang ketenaga kerjaan tentang upah minimum itu sudah harus memperhitungkan produktivitas dalam perhitungan upah. Dan tentunya ke depan hal ini harus dipertimbangkan dan juga tidak hanya berhenti dari situ saja, karena peningkatan kualitas dari si pekerja juga harus dibarengi. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai itu saja Pak. Kemudian masukannya sangat baik untuk bisa mengembangkan penelitian kami selanjutnya. Terima kasih. Dan kemudian untuk terkait data, ini mungkin saya bisa dibantu oleh teman saya Mbak Retni karena dia yang mengurus perdataan. Silakan Mbak Retni untuk menjawabnya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaan mengenai ISIC mana yang paling dominan dari 47 subsektor itu, terus terang kita tidak fokus ke sana, kita belum fokus ke sana. Yang jelas itu kita membagi 47 subsektor ISIC 3 digit dengan ketersediaan data yang ada. Kita olah, kemudian memang kalau berdasarkan penelitian kita sebelumnya juga yang paling berkembang
industri yang paling berkembang berdasarkan IC 3 digit itu industri makanan dan minuman, industri pakaian. Itu memang yang rata-rata industri yang labor intensif, cuman dia tetap menggunakan kapital yang tidak cukup banyak, namun masih dibarengi dengan tenaga kerja yang banyak juga. Itu kecenderungannya lebih memang lebih dominan untuk industri pengolahan Indonesia. Tapi terkait dengan produktivitas mana di ISIC mana itu yang produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan industri yang lain, subsektor yang lain, itu memang belum kita eksplor sampai sejauh itu. Seperti yang Bu Tari katakan, ini bisa menjadi masukan yang bagus untuk kita untuk mengembangkan penelitian ini sampai ke bukan hanya besaran sektor industri pengolahan saja, tapi sampai ke subsektor industri mana yang memang perlu kita tingkatkan supaya bisa benar-benar masuk ke dalam rantai supply global. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, bagaimana Pak Komar dengan Bapak Miftah? Apakah sudah terjawab? Ya, kalau untuk kita buka lagi termin kedua untuk Bapak Ibu yang akan bertanya kembali. Silahkan, ya silahkan Mas. Terima kasih. Saya Faisal dari Koro Indonesia. Saya sebetulnya agak nanyanya dari yang teknis dulu, walaupun sebetulnya ini berkaitan sama pertanyaan yang lebih besar. Jadi di slide pertama atau kedua gitu, di sini ditunjukkan bahwa pertumbuhan upah real dibanding produktivitas agak sedikit mengganjal buat saya, karena yang satu pertumbuhan upah, sementara yang satu lagi adalah produktivitas. Jadi satu pertumbuhan, yang satu angka nominal, itu yang sedikit mengganjal bagi saya. Apakah tidak lebih menggambarkan jika pertumbuhan upah real itu dibandingkan dengan pertumbuhan produktivitas sebetulnya, atau sebaliknya, jadi nominal dari upah real dibandingkan dengan nominal dari produktivitas. Nah, ini yang mengganjal lah bagi saya. Saya tidak tahu bagi pertimbangannya ketika memulai penelitian ini, tapi ini membawa pada pertanyaan yang lebih besar. Jadi bahwa pertumbuhan upah real tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Irwan, kalau salah di terakhir, bahwa memang pertumbuhan upah real itu memang lebih banyak dipicu oleh biaya hidup dan produktivitas. Nah, jadi secara tersirat ini adalah sebetulnya ada faktor lain di luar upah dan produktivitas, yaitu adalah masalah biaya hidup yang terkait dengan inflasi. Nah, jadi kalau tadi disebutkan juga bahwa ternyata kebanyakan dari negara-negara emerging markets itu adalah upah realnya itu lebih upah aktual ya, lebih tinggi daripada optimal. Itu juga saya pikir ada pengaruh daripada karena kebanyakan negara emerging markets itu adalah inflasinya lebih tinggi. Nah, jadi apakah faktor ini juga nanti bisa dijadikan masukan untuk sebagai pertimbangan? Nah, itu dari sisi pertumbuhan upah. Kemudian dari sisi produktivitas, saya tidak tahu, saya tidak pernah juga melakukan penelitian yang menyeluruh terhadap seluruh sektor industri, tapi yang jelas dari beberapa yang saya pernah berdiskusi dengan perwakilan buruh itu, apakah ada pengaruh dalam pikiran saya, apakah ada pengaruh masalah pertumbuhan peningkatan produktivitas ini juga dari sisi dari sistem bukan perekrutan, tapi sistem tenaga kerja atau employment system maksud saya. Jadi apakah dia sistemnya pegawai tetap atau kemudian juga kontrak atau kemudian outsource, itu juga berpengaruh, karena di antara yang menyebabkan mungkin produktivitas itu juga relatif stagnan adalah karena misalkan dari sisi, kalau dianya sistem outsource berarti bahwa sistem training misalkan ya terhadap tenaga kerja, terutama buruh di manufaktur misalkan, itu juga tidak seperti kalau kita memiliki pegawai tetap yang jangka panjang maksud saya. Jadi kalau diantara yang mereka ceritakan itu misalkan kalau dulu di zamannya sebelum reformasi itu di perusahaan-perusahaan Jepang manufaktur itu mereka memberikan
training setiap Sabtu atau setiap bulan berapa, itu yang kemudian menjadi modal bagi mereka untuk meningkatkan produktivitas. Tapi dengan sistem yang sekarang kebanyakan mungkin outsource atau kontrak, itu sangat jarang ditemukan. Itu sebagai salah satu masukan saya. Terima kasih. Ya, pada Bapak Ibu yang lain? Ya, silahkan. Terima kasih. Bu Tari, kami mau konfirmasi aja atau mau tanya, untuk yang upah ini di sektor industri ini, apakah dibandingkan dengan UMR bagaimana ya? Apakah UMR atau UMP itu binding? Maksudnya dia mepet di yang industri ini mepet di UMP atau tidak? Ini maksud saya adalah, bertanya adalah bisa saja tadi penanggap sebelumnya kan cerita bahwa kalau misalnya di Indonesia atau negara-negara berkembang lain, karena upahnya masih secara nominal, secara level masih cukup rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup, makanya unsur-unsur di luar produktivitas itu bisa antara inflasi bisa dipertimbangkan. Nah, dalam kaitan ini kalau misalnya nih upah di sektor industri itu sudah lebih tinggi dari UMP, artinya UMP sudah nggak binding lagi, dan UMP itu kan sekarang sudah mepet dengan yang kebutuhan biaya hidup layak itu ya, sudah survei kebutuhan biaya hidup layak itu sudah lebih tinggi lagi itu. Nah, kalau misalnya itu sudah melebihi dari kebutuhan hidup layak, mestinya kan seharusnya sudah setara, sudah harus sejalan dengan produktivitas, harusnya kalau mau cukup berdaya saing gitu. Mungkin nggak ya kalau di paper ini dipisah gitu data-data di mana upah di sektor industri itu yang sudah di atas biaya hidup layak. Jadi untuk mengeliminir faktor-faktor yang inflasi tadi gitu. Apakah sektor industri, upah sektor industri yang sudah di atas dari survei hidup layak itu juga sejalan dengan produktivitas atau tidak gitu. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya masih ada? Kalau nggak ada saya masuk. Ya, boleh Pak. Supaya ngeramein ini. Mohon maaf saya kalau salah interpretasi ini. Sebetulnya indikasi bahwa aktual lebih tinggi dari optimal itu menunjukkan bahwa kita nggak pas ya dari segi ekonomi gitu ya kan. Artinya si walaupun non ekonomi faktornya mungkin banyak ya, tadi serikat buruh dan lain-lain. Di dalam teori kan paling harus pas gitu. Apakah itu mengindikasikan, saya kembali ingin mengkaitkan dengan competitiveness kita. Kalau begitu jadinya sebetulnya kita menjadi sangat tidak bersaing, itu satu ya. Mohon maaf nanti kalau misalnya tidak apa. Nah, saya sebetulnya ingin mendorong, saya rasa waktu itu ada acara di Bank Indonesia juga, saya mengapil ke para pembicara Outlook 2005 itu, pasti teman-teman di sini pernah dengar yang Gustavo Panek kan? Jadi dia menjelang pemerintahan baru, dia keluar buku, dia kan pasti udah pada dapat bukunya. Dia ingin sekali Indonesia dengan labor abundance-nya itu ya, mencoba menarik kegiatan-kegiatan dari Cina yang menurut dia wages-nya udah tinggi and so on ya. Maksud saya tadinya saya begini, kalau itu promising ya, walaupun hanya dari segi upah, jadi kita bisa menyampaikan ke audiens yang lebih besar lagi, apakah itu Kementerian Industri atau juga ke teman-teman daerah, bahwa cuman kalau hampir sebagian besar kita ada di kuadran yang aktualnya lebih tinggi dari optimal, saya menjadi agak susah untuk menjual ide itu. Maksud saya, tadinya saya kalau itu rendah misalnya ya, jadi ya secara tidak langsung kita sebenarnya kalau optimalnya lebih tinggi dari aktual agak mengeksploitir sih ya, buruk ya. Tapi di dalam upaya untuk menjual bahwa kita itu punya daya saing, dan kembali karena waktu itu Gustavo Panek itu ada sekitar 11 atau 12 juta kesempatan kerja dengan dia memanfaatkan labor intensive industry itu. Walaupun ada beberapa teman atau expert juga, masa sih kita kembali lagi ke labor intensive industry? Ya paling enggak
ditunjukkan memang requirement ada apa yang masih bisa. Tapi maksud saya, apakah dari studi yang walaupun ini hanya upah ya, tapi saya udah pesimis dulu tadi gara-gara aktualnya lebih tinggi dari optimal, terutama non Jakarta tadi ya. Saya nggak tahu artinya saya agak waduh ini si Mustafa Manik tidak terbantu dengan studi ini karena tadi bahkan ya sebenarnya itu indikasi bahwa not optimal dalam artian upah minimal tidak persis dengan upah aktual, optimal dalam artian itu ya, tapi justru aktualnya lebih tinggi. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu penanya. Kita langsung kepada Ibu Tari. Pertanyaan pertama dari Bapak Faisal dari Core Indonesia mengenai tadi nominal upah real, kenapa versusnya tidak disamakan dengan nominal produktivitas dari yang latar belakang dari Mbak Tari sampaikan. Ini itu dulu yang pertama. Yang kedua mengenai faktor-faktor lain mengenai inflasi yang menyebabkan tadi biaya hidup tinggi, kan ada faktor lain di samping produktivitas yaitu inflasi. Kenapa tidak, apakah bisa nanti dimasukkan dalam selanjutnya? Dan ketiga mengenai produktivitas, apakah ada dari mengenai bahwa buruh tenaga kerja sifatnya adalah kontrak, tetap atau outsourcing itu berpengaruh terhadap produktivitas? Mungkin itu dari apakah training nanti berpengaruh juga? Karena biasanya kalau yang mereka sifatnya outsourcing itu tidak dapat training biasanya. Tapi apakah Mbak Tari menemukan bahwa ada training bagi mereka? Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Faisal pertanyaannya. Untuk pertanyaan nomor yang pertama mengenai plot grafik ini, kenapa kami menggunakan real wage growth dan ke yang sebelah kanan productivity dalam output per personnya. Mungkin kurang pas, nanti kami coba lihat juga kalau misalnya di plot grafik ini antara pertumbuhan wages real dengan pertumbuhan productivity. Nanti kami coba lihat, dan memang grafik ini kami adopsi dari ILO Pak. Jadi ini fakta yang kami dapatkan dari gambar tersebut. Dan yang kemudian yang kedua mengenai upah, ya memang inflasi di kita cukup tinggi Pak ya, ya maksudnya masih tinggi. Dan juga ini umumnya adalah permasalahan di negara berkembang. Jadi memang dorongan kenaikan upah tidak bisa dihindari karena si buruh kan tentunya harus yang pertama kebutuhan hidup minimalnya harus terpenuhi. Kalau misalnya nggak terpenuhi, bagaimana bisa bekerja? Dan kemudian juga dikaitkan dengan produktivitas di sini. Kalau misalnya ada salah satu penelitian dari rekan kami dan juga dia memakai data statistik industri, itu ada survei terhadap judul itu mengenai kapasitas inovasi, dan yang dimaksud faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas inovasi. Dan di salah satu yang dilihat dari hal yang mendukung kapasitas inovasi itu adalah ketersediaan kayak learning gitu Pak, kursus untuk si karyawan. Dan ternyata memang untuk sektor manufaktur itu masih sedikit Pak persentase yang mereka menyediakan training yang reguler kepada karyawannya. Jadi memang di sini tidak bisa disalahkan juga bahwa keterkaitan antara kemauan perusahaan untuk bisa meningkatkan kapasitas si pegawai dengan produktivitas tenaga kerjanya. Jadi memang fakta yang sekarang tergambar di sektor industri manufaktur kita dari statistik industri besar dan sedang surveinya itu Pak, memang penyediaan training yang reguler itu masih terbatas. Jadi memang nampaknya banyak sekali problem yang harus diselesaikan terkait dengan bagaimana mendorong kenaikan produktivitas yang sejalan dengan kenaikan upah, karena tentunya dari sisi pengusaha sendiri juga mereka bagaimana harus bisa menyediakan pelatihan supaya bisa meningkatkan produktivitasnya. Kemudian juga terkait dengan status karyawan itu Pak ya, yang memang itu juga nampaknya mungkin berpengaruh juga terhadap produktivitas, karena mereka merasa tidak secure kan, bagaimana bisa bekerja dengan baik ketika faktor secure itu tidak ada, karena mereka harus mempertimbangkan perpanjangan kontrak pekerjaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Kemudian terkait dengan upah ini Mbak Dian, maaf,
Nah ini tentang ya binding kan, yang kebijakan upah minimum ini kan harus setahu saya itu harus diaplikasikan oleh pengusaha. Dan kalau dari salah satu hasil penelitiannya Mas Reza itu upah minimum itu langsung ditransmisikan ke upah aktual pada tahun yang sama. Dan memang kalau di sini kita belum memisahkan, tidak melihat antara upah yang benar-benar berdasarkan kebutuhan hidup layak itu berapa, sehingga kita mungkin maksudnya Mbak Dian, jadi kita lihat upahnya antara upah yang KHL itu dengan produktivitas gitu ya, karena untuk menghilangkan faktor inflasinya. Nah ini belum kami lihat Mbak Dian, mungkin nanti yang pengembangan selanjutnya, karena itu untuk memisahkan faktor pengaruh inflasinya gitu. Mungkin nanti bisa masukan juga bagi kami. Terima kasih. Kemudian Pak Komar Jaya, Pak, rasanya Pak kalau misalnya kita mau menjual daya saing dengan upah buruh yang murah, mungkin rasanya sudah nggak relevan lagi kali Pak, karena kalau dari sisi Indonesia sendiri sekarang kita udah masuk ke kategori yang middle income, kebutuhan penduduknya juga meningkat lebih tinggi. Kemudian kalau misalnya upah buruh ini juga tidak diselaraskan dengan produktivitasnya, ini akan meningkat terus, daya saing kita juga akan terus tergerus Pak. Jadi kalau misalnya sebelum menjual ini daya saing kita, mungkin kedepannya lebih ke arah bagaimana menjual daya saing kita dari sisi yang lain kali Pak ya. Bukan. Nah, maksud saya agak discourage karena aktualnya lebih tinggi dari productivity-nya, palingnya sama lah gitu. Nah, ini kalau ini, wah you gimana? Efisiennya aja enggak, karena you tapi pengen ini produktivitasnya di bawah, maksud saya gitu. Jadi saya agak, aduh ini gimana ya? Saya cuap-cuap untuk ngebantuin si papanek untuk 12 juta atau karena sebagian besar itu justru aktualnya itu di atas optimalnya. Jadi menurut hukum ekonomi kan nggak pas juga kan. Itu jadi saya, aduh gimana nih ya? Ya saya setuju kalau dari segi itu bahwa tidak pada tempatnya lagi, hanya harus ada mungkin pemahaman ulang juga mengenai upah optimal di dalam apa istilahnya ya, komponennya. Karena ya kita bisa ngejualnya susah nih. Maksud saya tuh ingin cuap-cuap bahwa oh kayaknya kita bisa deh idenya untuk inikan lagi. Jadi tidak sentimental upah buruh tidak pada tempatnya lagi, kebutuhan fisik minimum and so on and so on. Tapi menurut konsep dasar ekonomi yang sederhana aja udah ketahuan tuh, kita lebih tinggi membayar dibandingkan dengan produktivitasnya. Susah itu. Maksud saya tuh nggak tahu apakah ya, atau mungkin dieksplor lagi, karena kekhawatiran itu susah menjual dalam artian kita sebetulnya terbuka gitu untuk mengeksplor kembali. Cuman kalau filingnya seperti itu, garuk-garuk kepala saya. Nangkep ya? Iya ya. Ya ini hanya ya untuk mempertajam gitu. Ya Pak Ronald. Iya, monggo. Ya, terima kasih. Saya sependapat apa yang diberikan oleh Pak Komar Jaya. Mungkin perlu juga apa itu menjadi penelitian berikutnya, karena kan kita belum dilihat di pembandingnya dengan negara-negara tetangga begitu. Kalau kita berbicara optimal, kalau kita membandingkan atau kita memberikan referensi biaya hidup kan sangat relatif biaya hidup. Nah kalau kita bertahan terus di sana, ini kan kita sudah masuk di dalam masyarakat komuniti Asia seperti ini. Nah, ini kan semakin berbahaya ini kalau kita berada di aktualnya di atas optimal begitu, ya kan? Karena kita lihat
bukan hanya dari tadi sudah disebutkan juga bahwa ada temuan bahwa inovasi-inovasi sudah kurang, ya kan. Terus kita tuntutan upahnya lebih tinggi daripada produktivitas. Nah, tidak heran kalau misalnya beberapa tahun yang lalu itu soalnya sudah keluar dari sini kan, akan berapa banyak lagi yang akan keluar dari kita. Sementara yang baru-baru ya kan akan masuk ya kan, 2 arus sudah kita nggak punya. Nah, ini berbahaya. Jadi saya kira memang perlu dilengkapi dengan pembanding untuk negara-negara tetangga kita, bagaimana mereka berdasarkan upah optimumnya gitu. Nggak boleh hanya berdasarkan relatif misalnya kebutuhan hidup. Mengapa di tempat lain orang bisa mungkin ya hidup lebih efisien ya dari orang-orang Indonesia gitu. Apalagi sekarang ini dengan kita sudah berada di dalam posisi middle income. Nah, gitu komen saya, Pak. Ya memang disadari bahwa ketika tenaga kerja itu adalah memang ya sosok manusia juga, jadi yang membutuhkan hidup, butuh makan, butuh segala macam, dan mereka juga selalu perhatikan lingkungan, perhatikan juga tetangga negara lain kiri kanan, sehingga yang menjadi permasalahan bagi Indonesia saat ini, mungkin yang saya pelajari juga dulu waktu S1, bahwa Indonesia dengan Korea tahun 70-an beriring, sama. Tingkat makroekonominya semuanya sama dengan Korea. Tapi dalam perjalanannya ternyata Korea bisa melejit sampai sekarang ini. Ternyata permasalahannya satu adalah kualitas SDM. Permasalahan keduanya adalah kualitas SDM. Permasalahan ketiga adalah kualitas SDM. Jadi akhirnya kembali kepada SDM-nya. Jadi kenapa Korea bisa melejit? Karena mereka membangun SDM-nya. Jadi ketika mereka melakukan rekayasa engineering terhadap industrinya, melakukan lompatan, mereka SDM-nya dipersiapkan. Sehingga ketika mereka melakukan leaping, SDM-nya udah siap. Dan yang tidak dilakukan Indonesia adalah penyiapan SDM-nya untuk bisa melakukan lompatan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin Mbak Tari ada komentar dulu. Ya, terima kasih Pak Ronald. Memang di sini ada beberapa asumsi yang kami pakai pada waktu menghitung upah optimal, Pak. Pertama, bahwa labor market di sini bersifat perspektif kompetitif, karena jadi di mana dalam kondisi itu kita bisa katakan bahwa upah optimal itu adalah sama dengan marginal productivity of labor-nya. Jadi memang ini asumsi ini yang mungkin tidak ideal, Pak, tapi ini hanya memberikan gambaran secara untuk lebih mudahnya kira-kira bagaimana gambaran keterkaitan antara upah dan produktivitas di sini. Jadi mungkin nanti bisa dikembangkan untuk penelitian selanjutnya, termasuk mengenai pembanding dengan negara-negara lainnya. Ya, terima kasih. Ya, ada